Kamu bertempur dengan darah dan keringat untuk melindungi umat manusia selama 10 tahun. Namun yang kamu dapatkan adalah pengkhianatan dari guru dan rekan-rekanmu. Hingga terjatuh ke dalam jurang. Barulah kamu melihat wajah mereka yang jelek. Demi bertahan hidup, ternyata harus menukar nyawamu dengan makhluk asing demi 10 tahun perdamaian. Dalam hatimu, kamu bersumpah, jika melindungi tidak ada gunanya. Jika ada kehidupan selanjutnya. Jadi, kehidupan ini akan saya akhiri. Ketika kamu membuka matamu lagi, kamu mendapati dirimu terbaring di toilet yang kotor. Kamu tampak bingung, ini bukan jurang. Apakah aku tidak mati? Segera setelah itu, kamu mengambil ponsel yang pecah di lantai. Melihat waktu. Di layar, waktu terhenti pada 4 Juni 2025. Haha, aku tidak mati. Saya sudah kembali. Kamu berusaha menahan diri untuk bergerak, mencerna ingatan yang ada di dalam otakmu. Tepat kemarin, di upacara kebangkitan bakat di sekolah, kamu baru saja membangkitkan bakat tingkat S, bayangan. Seseorang yang menemanimu berperang selama 10 tahun. Mengalahkan tak terhitung banyaknya makhluk asing yang luar biasa. Dan dunia ini telah lama diserang oleh makhluk asing. Hanya para Awakeners yang dapat melawannya. Bakat selevelmu. Di seluruh kerajaan naga, itu adalah keberadaan yang sangat langka. Masuk ke kuil suci sudah pasti. Namun, justru karena teman sekelasmu itu, keluarganya memiliki kekuatan yang besar. Informasi bakat tingkat SMU ternyata telah dimanipulasi oleh seseorang. Membuatnya terjun bebas. Jika bukan karena keberuntungan, bakatmu mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Kebencian yang mendalam seketika kembali mengalir dari dalam dirimu. Karena telah memberiku kesempatan untuk memulai lagi, maka semua yang menjadi milikku akan kuambil kembali. Mereka yang mengkhianatiku harus membayar harganya. Kamu melihat ponsel layar pecah. Alis kamu berkerut. Mengapa dirimu di kehidupan sebelumnya begitu bodoh? Hanya karena beberapa kata bijak dari orang lain. Hingga dengan mudah melepaskan semua kebencian. Berjuang mati-matian untuk melindungi diri sendiri. Kamu tertawa dingin, hehe. Aku tidak akan melakukannya kali ini. Chu Feng, Lan Bingqi. Kalian sekumpulan orang brengsek pasti harus menunggu aku. Suara itu terhenti. Kamu dengan santai melemparkan ponsel rusak ke dalam tempat sampah. Melangkah keluar dari toilet dengan langkah besar. Karena sudah kembali. Jalan di kehidupan ini harus kamu pilih sendiri. Matamu berkilau dengan cahaya kegembiraan. Satu bakat jauh dari cukup. Di kehidupan ini harus mendapatkan bakat ganda yang unik. Tapi untuk membangkitkan dua jenis bakat, harus menemukan buah legendaris dari sumber ganda. Melalui ingatan kehidupan sebelumnya. Saat ini, buah sumber ganda itu seharusnya ada di ruangan sebelah. Salinan itu belum ditemukan oleh siapapun. Segera kamu bergegas pulang secepat mungkin untuk mengambil uang. Bersiap untuk berangkat menuju ruangan sebelah. Tapi ketika kamu membuka pintu, hanya ada furnitur rusak dan bau monster. Kamu sama sekali tidak peduli. Secara naluriah memeriksa di bawah bantal di kamar tidur. Tapi tidak menemukan apa-apa. Baru sekarang kamu teringat hari ini di kehidupan sebelumnya. Kamu dibully. Pulang ke rumah dan menemukan dompetmu dicuri. Di dalamnya adalah uang saku untuk sebulan. Saat itu kamu hampir mati kelaparan di jalan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tertawa sinis. Tanpa uang, rumah ini tidak ada nilainya. Sekarang bagaimana cara mendapatkan uang untuk tiket kereta? Setelah mengatakannya, kamu membuka pintu dan bersiap untuk pergi. Saat itu, pintu sebelah terbuka dengan suara berderit. Segera setelah itu, suara tajam dan menyakitkan terdengar di telingamu. Oh, si anjing liar kecil sudah mau pulang ke rumah. Kamu menoleh dengan tenang. Terlihat seorang wanita besar membawa sampah. Buang sampah itu untukku. Dia tidak memberi kesempatan untuk bernegosiasi. Begitu dia selesai berbicara, kantong sampah itu dilemparkan ke arahmu. Kamu mengernyitkan dahi dan secara naluriah menghindar. Seketika bau busuk menyebar di depan pintu rumahmu. Suara dentuman keras. Wanita itu tidak melihat dan langsung menutup pintu. Setelah lama terdiam, kamu menunjukkan senyuman yang aneh. Uang? Bukankah ini solusinya? Ketukan keras kamu hantamkan ke rumah sebelah. Siapa itu? Mengganggu sekali. Wanita gemuk itu membuka pintu sambil mengomel. Melihat bahwa itu adalah kamu. Dia langsung menunjuk hidungmu dan marah. Kamu? Anjing liar kecil. Apa yang kamu lakukan di depan pintuku? Cepat buang sampah itu. Memberinya senyuman aneh, tidak ada yang perlu dilakukan. Hanya datang untuk meminjam nyawa anjingmu. Detik berikutnya, di bawah tatapan matanya yang ketakutan, sosok tinggi dan hitam di belakangmu tiba-tiba berdiri. Kamu? Anjing liar kecil ini? Ternyata telah terbangun bakatnya. Wanita gemuk itu mundur terus-menerus. Wajahnya ketakutan. Aku memberitahumu. Orang luar biasa menyerang orang biasa. Namun, itu akan dicari-cari. Namun, kamu seolah tidak mendengar. Kamu dengan santai menutup pintu dan menguncinya. Kamu melihatnya dan tersenyum ramah. Berterima kasih atas pengingatnya agar kamu tenang. Aku akan membuatmu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Suara desisan.
Tangan hitam dari bayangan besar itu seketika menembus dadanya. Tubuhnya yang gemuk meninggalkan sebuah lubang. Melihat mayat di tanah, kamu tidak memiliki emosi lain. Hanya ada kebahagiaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ibu, pada saat itu, seorang anak laki-laki keluar dari ruangan. Melihat ibunya yang berlumuran darah dengan wajah ketakutan, kamu tersenyum, mengendalikan bayangan hitam untuk mendekatinya. Tak lama kemudian, ruangan itu kembali tenang. Setelah selesai, kamu membawa uang dan mendorong pintu untuk keluar. Dan saat ini, bayangan di belakangmu terus bergerak. Di dalam, ternyata ada dua sosok, satu gemuk dan satu kecil. Inilah kemampuan bakat bayanganmu, mencuri bayangan. Kamu bisa mencuri bayangan dari orang yang dibunuh, untuk digunakan olehmu. Bukan hanya manusia. Bahkan bayangan makhluk asing pun bisa dicuri. Semakin banyak bayangan yang dicuri, semakin kuat bakatmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu merasa kemampuan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak pernah merampas kehendak orang lain. Tapi sekarang kamu tidak memiliki keraguan lagi. Semua orang yang terkutuk akan menjadi bayanganmu. Pejuang tanpa bakat tidak akan bisa terlahir kembali. Tidak peduli dengan kematian ibu dan anak itu. Lagi pula, ibu dan anak ini sering mengganggu sebelum mereka mati. Satu-satunya masalah adalah, suaminya tampaknya adalah anggota asosiasi pemburu. Asosiasi pemburu adalah organisasi resmi untuk para yang luar biasa. Dan juga merupakan pusat kekuasaan terbesar di dunia saat ini. Tapi kamu sama sekali tidak peduli. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya kamu adalah pemburu kelas S teratas. Kemudian kamu naik taksi langsung menuju stasiun kereta cepat. Setelah naik kereta cepat dan tiba di kota sebelah, kamu segera tiba di sebuah kompleks tua. Karena tempat itu menyimpan dunia yang terikat dengan ruang asing yang memiliki buah kembar. Koordinatnya tepat berada di sini. Ruang asing adalah media bagi makhluk asing untuk turun ke dunia nyata. Hanya ketika itu sepenuhnya tergerus, makhluk asing baru bisa benar-benar menyerang. Jadi manusia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Masuk ke ruang asing yang belum terbentuk ini. Untuk membunuh mereka. Ini yang disebut sebagai masuk ke Dungeon. Dan tempat yang akan kamu tuju sekarang adalah sebuah Dungeon yang sudah lama diselesaikan. Di dalamnya, makhluk asing sudah dibunuh habis. Harta benda juga sudah dirampok habis. Namun, tidak ada yang menyangka. Di tempat ini, yang dianggap semua orang sebagai tumpukan sampah, ternyata masih tersembunyi sebuah lingkaran yang banyak orang hindari. Segera berjalan langsung ke depan sebuah gedung yang terbengkalai. Sebuah pintu yang mirip dengan pusaran dipasang secara paksa di dalam gedung. Saat ini beberapa orang yang mengenakan seragam merah asosiasi berburu berkumpul di samping pintu. Ah, asosiasi berburu, dengan nada penuh penyesalan. Namun nada suaranya penuh dengan sindiran. Karena rekan-rekan baikmu yang mengkhianatimu. Semuanya adalah orang-orang dari asosiasi berburu. Kedekatanmu seketika membuat mereka waspada. Seorang pria bernama Yan Hui mengernyitkan dahi. Siapa kamu? Kenapa datang ke sini? Namun, kamu hanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Cincin ruang di tangan mereka. Sama sekali tidak ada tanggapan. Salinan di sini sudah selesai. Di dalam sudah tidak ada apa-apa. Seorang wanita bernama Huang Yi dengan baik hati mengingatkan. Kamu tetap diam. Tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Kini Yan Hui benar-benar marah. Dia menunjuk hidungmu dan mengutuk dengan marah. Apa aku tidak berbicara denganmu? Apakah kamu bisu? Kamu tertawa dingin? Apa urusanmu dengan apa yang aku inginkan? Kemudian tubuhmu bergerak cepat. Langsung masuk ke dalam ruang tersebut. Anak itu terlalu sombong. Ayo, kita harus membuatnya ingat. Yan Hui mengabaikan halangan orang-orang di sekitarnya. Langsung mengejarnya. Melihat situasi itu, Huang Yi hanya bisa dengan pasrah membawa orang-orang untuk mengejarnya. Sementara itu, di depanmu, semuanya menjadi jelas. Sebuah reruntuhan yang tandus muncul di depanmu. Kamu merasakan dengan jelas di belakangmu. 3 aura yang mengikuti masuk. 2 datang satu demi satu. Kamu mengeluarkan tawa sinis. Tidak terburu-buru untuk pergi. Justru menjaga di pintu ruang itu. Sebuah sayap hitam yang tinggi perlahan-lahan muncul di belakangmu. Kamu sudah tahu. Cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan membunuh dan merampok. Apalagi, setiap orang di asosiasi pemburu adalah pemilik sumber daya besar. Cincin ruang di tangan mereka. Itulah yang sebenarnya menjadi targetmu. Namun menyerang di dunia luar sama saja dengan mencari kematian. Begitu membunuh orang asosiasi di depan umum. Itu berarti menyatakan perang terhadap seluruh asosiasi pemburu. Namun, begitu masuk ke dalam misi, itu akan berbeda. Lagi pula, mati di dalam misi di hadapan banyak orang adalah hal yang normal. Ternyata, di dalam ruang di depan, terjadi gelombang. Asap abu keluar dengan marah-marah. Mari kita lihat kemana kau akan berlari, nak. Namun, begitu dia selesai berbicara, pupilnya tiba-tiba mengunci. Yang terlihat di depan matanya adalah sebuah bayangan hitam yang sangat tinggi. Kamu sama sekali tidak memberinya waktu untuk bereaksi.
Bayangan hitam itu dengan cepat melayangkan pukulan ke dadanya. HMPH, Yan Hui tidak pernah menyangka. Ada orang yang berani menyerang anggota asosiasi. Dia sama sekali tidak siap. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Namun, kamu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Bayangan hitam itu terus melayangkan pukulan demi pukulan. Dengan keras menghantam dadanya. Dalam sekejap, darah mengalir di mana-mana. Segera setelah itu, rekan-rekannya, Huang Yi dan Deng Bing, juga masuk. Di mana Yan Hui? Saat itu, Deng Bing tampaknya merasakan sesuatu. Tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, ada aura membunuh." Huang Yi menoleh. Wajah kecilnya seketika pucat. Hanya terlihat kepala Yan Hui di tanah. Perlahan-lahan menggulung ke arahnya. Kamu kemudian perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Wajahmu tersenyum dengan ekspresi menyeramkan. Namun, Deng Bing yang pertama kali bereaksi. Hingga berhadapan denganmu. Matanya penuh dengan ketakutan. "Siapa kamu?" Kamu tersenyum dingin. Tidak menjawab. Namun tatapanmu melewati Deng Bing. Melihat ke belakangnya. Sebuah bayangan hitam perlahan muncul. Hati Deng Bing berdebar kencang. Ia tiba-tiba menoleh. Namun, tepat di detik berikutnya, darah memercik. Bayangan hitam menyerang. Tujuannya sama sekali bukan dia, melainkan bayangan kuning di sampingnya. Darah hangat memercik ke wajah Deng Bing. Ia mengeluarkan teriakan marah. Dengan pisau, ia menyerang bayangan hitam. Siapa sangka bayangan itu seperti hantu. Seketika berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Deng Bing mengayunkan senjatanya dengan gila. Namun, ia tidak menyadari bayangan hitam di tubuh Huang Yi, yang perlahan bergerak. Beberapa saat kemudian, tubuh Deng Bing juga terjatuh di tengah darah. Wajahmu tidak menunjukkan emosi sama sekali. Dengan tenang melepas cincin ruang ketiga orang itu. Ternyata sumber daya memang datang dengan cepat seperti ini. Meskipun kamu tidak memiliki hubungan dengan ketiga orang ini. Namun, kamu tidak memerlukan alasan untuk membunuh mereka. Karena di kehidupan ini, kamu pasti akan tanpa ragu. Belum sampai pada titik untuk melakukan apapun yang diinginkan. Hanya saja, kamu yang sekarang. Belum saatnya untuk melakukan apapun yang diinginkan. Berdasarkan ingatan, kamu tiba di depan sebuah tanjakan tanah yang menonjol. Langit sangat gelap. Seluruh ruang hanya ada kamu seorang. Kamu tidak ragu. Bayangan di belakangmu tiba-tiba muncul. Seketika menghilang ke dalam tanah. Mencari dengan gila di antara puing-puing yang tak terhitung. Namun, setelah setengah hari berlalu, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Barulah kamu mengernyitkan dahi. Kamu hanya ingat bahwa itu di sebuah tanjakan kecil. Tapi sebenarnya di mana? Waktu berlalu detik demi detik. Kamu hampir mencari di setiap tanjakan satu persatu. Saat kamu hampir menyerah, kamu akhirnya menemukan di tanjakan terakhir. Menemukan sebuah buah yang terlihat aneh. Hatimu dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Segera mencabutnya. Bola ini memiliki satu sisi terang dan satu sisi gelap. Satu sisi gelap dan satu sisi terang. Seolah-olah seperti kembar yang lahir bersamaan. Tertawa terbahak-bahak. Ini akan menjadi langkah pertama dalam balas dendamku untuk menghancurkan dunia. Kamu tidak ragu sedikit pun. Menelan kedua buah itu sekaligus ke dalam tubuhmu. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa meledak di dalam tubuhmu. Seluruh tulangmu berderak. Buah asli di dalam tubuhmu seolah-olah ingin merobekmu secara paksa. Namun, kamu malah tertawa. Agak sakit. Apa artinya semua yang telah kau tinggalkan padaku? Entah sudah berapa lama. Kamu hanya merasa seluruh tubuhmu terangkat. Kamu perlahan-lahan berdiri. Menggenggam tinju, inikah yang disebut buah kembar? Kamu merasakan setengah dari dirimu adalah kegelapan. Sedangkan setengah lainnya kosong. Dan ini adalah bagian terpenting dari rencanamu. Matamu dipenuhi dengan kegilaan. Sekarang hanya perlu menemukan buah bakat kedua. Maka aku bisa memiliki dua bakat yang belum pernah ada sebelumnya. Senjata yang menghancurkan dunia di kehidupan sebelumnya. Bao Jun Tian Dibu. Sekarang belum ada yang tahu. Di kehidupan ini, semuanya akan menjadi milikku. Matamu menatap reruntuhan. Matamu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Tunggu saja. Orang-orang hina. Aku akan segera datang mencarimu berdasarkan ingatan. Di dalam pikiranmu. Seketika muncul banyak informasi kuno yang kuat. Di antaranya termasuk yang akan kau lakukan sendiri untuk Wei Sisi. Gadis yang kau anggap sebagai adik. Sejak saat kau membawanya keluar dari salinannya. Namun, begitu memikirkan wajah hipokrit Wei Sisi. Hatimu hanya tersisa rasa jijik dan kebencian. Justru dia yang dikenal sebagai mata pengetahuan kuno. Melihat kelemahanmu. Itulah sebabnya kau dengan mudah diserang oleh Chu Feng. Dan naga petir dari petir. Buah asal penghakiman milik Chu Feng. Terutama cahaya suci dari keputusan Chu Feng. Justru mengunci bakat bayanganmu. Ini membuatmu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, yang kuno ini. Sekarang tidak ada yang memandangnya. Karena tujuanmu adalah sesuatu yang hanya muncul sesaat di kehidupan sebelumnya. Namun, itu adalah buah naga jahat yang memicu gelombang besar. Buah ini tidak didapatkan oleh siapapun.
Karena yang mengonsumsinya adalah makhluk aneh. Seekor ular dari jenis 4. Makhluk aneh itu menelannya dalam waktu beberapa tahun. Dia menjadi penguasa jurang, sang naga. Di matamu berkilau semangat untuk kehidupan ini. Aku ingin menggantikan Raja Naga untuk menelan buah sumber terkuat itu. Kamu menghitung waktu. Masih ada beberapa hari sebelum kenyataan dari salinan itu. Kamu menunjukkan senyum dingin. Kebetulan bisa menangani beberapa hal dalam beberapa hari ini. Langkah pertama balas dendammu. Maka, mulai dari teman-teman baik itu. Sementara itu, di sekolah tinggi ketiga untuk orang-orang luar biasa, wali kelas Wang Bu, Yi mendorong kacamatanya. Tatapannya penuh dengan rasa meremehkan. Hasil kebangkitan kemarin sudah keluar. Suaranya yang dingin terdengar, bakat mewakili segalanya. Hanya dengan kebangkitan bakat ada kesempatan untuk diterima oleh bulan suci. Di kelas kami hanya ada 10 orang yang belum bangkit. Bisa membeli buah Yuan. Tapi tidak ada jaminan 100% berhasil. Dia mengubah nada. Suaranya menjadi lebih tajam. Mengenai mereka yang tidak berbakat dan tidak punya uang. Besok tidak perlu datang lagi. Bekerja di pabrik lebih awal adalah balasan terbaik untuk orang tua. Kata-kata Wang Buyi membuat banyak teman sekelas menundukkan kepala. Namun dia membersihkan tenggorokannya. Suaranya tiba-tiba meninggi. Sekarang untuk siswa yang telah bangkit bakatnya, akan diberikan sertifikat kelulusan dan hadiah. Juara pertama, Lan Bingling. Bakat tingkat A, S dari Barat. Hadiah 1,5 juta untuk juara kedua. Ding Yong, bakat tingkat A, membelah gunung. Hadiah 1 juta untuk juara ketiga. Yang Chen, bakat tingkat B, api. Hadiah 500.000. Namun daftar ini, di samping, Li Hui sama sekali tidak memperhatikan. Dia tidak memiliki bakat yang bangkit. Tapi dia adalah anak dari keluarga Li. Mengurus Yuangu hanya masalah kecil. Dia menyilangkan kaki dan melihat teman sekelasnya yang sedih di samping. Wajahnya penuh dengan kepuasan melihat sekelompok orang yang tidak berguna. Sebaiknya cepat-cepat pergi bekerja keras. Beberapa teman sekelas di sampingnya langsung berubah wajah. Namun mereka tidak berani membantah. Karena mereka akan membuat Li Hui marah. Akibatnya akan sama seperti kamu. Saat itu juga, pengkhianat Wang Lei dengan hormat mengambil hadiah. Yang lain, Qiming, juga berjalan dengan kepala tertunduk. Sayangnya, dia tidak memiliki bakat yang terbangun. Wang Lei melihat situasi itu dengan wajah penuh ejekan. Ternyata benar. Li Hui tiba-tiba berdiri dan berjalan ke depan Qiming. Sebuah tamparan keras langsung membuat Qiming terjatuh ke tanah. Barang yang tidak berguna. Li Hui meludahkan air liur ke wajahnya. Kamu juga layak bermain denganku. Jika aku melihatmu lagi, aku akan mematahkan tanganmu. Dia menendang kepala Qiming dengan keras. Dia pergi dengan Wang Lei. Hanya meninggalkan Qiming yang kehilangan semangat duduk di tanah. Saat itu, Lan Bing yang baru saja terbangun dengan bakatnya, menatap Qiming di tanah. Kerutan di wajahnya. Mengangkat alisnya karena menjadi teman sekelas dengan sampah seperti ini. Sungguh mencemari matanya. Segera diikuti oleh peringkat kedua, Ding Yong. Dia tidak sabar untuk memberikan hadiah 1 juta miliknya. Terima kasih, teman sekelas Ding. Lan Bingling menerima kartu bank. Menampilkan senyuman yang sangat indah. Malam ini, ada pesta perayaan saya di Tianxiang Renjian. Apakah kamu bisa datang? Tentu saja. Ding Yong terlihat sangat bersemangat dengan senyum lebar. Seluruh kelas di Tianxiang Renjian bersorak. Senyuman ramah dari Lan Bingling, tentu saja. Semua orang juga bisa ikut. Seorang gadis bertanya dengan hati-hati apakah dia bisa pergi. Lan Bingling tersenyum lebih manis, tentu saja. Hanya siswa yang telah membangkitkan bakat yang boleh pergi. Begitu suara itu jatuh, senyum gadis itu seketika membeku di wajahnya. Karena dia sama sekali tidak memiliki bakat yang terbangun. Namun, Lan Bingling sudah pergi dari kelas tanpa menoleh. Siapa sangka, baru saja keluar dari kelas. Dia langsung dengan wajah jijik melemparkan kartu ban itu ke dalam tempat sampah. Kemudian dia mengeluarkan sapu tangan. Mengusap tangannya yang merasa jijik berulang kali. Pria itu benar-benar menjijikan. Ternyata semuanya sebelumnya hanyalah penyamaran. Dia memiliki misofobia yang parah. Dan sama seperti saudarinya, dia sangat membenci pria. Jika bukan karena Ding Yong yang terbangun. Dan bakatnya dapat menarik talenta untuk keluarga. Es biru. Bahkan tidak akan melirik orang desa seperti ini. Malam tiba. Dia berjalan di jalan dengan tampang kehilangan. Dulu dia selalu mengikuti Li Hui. Mengintimidasi teman sekelas dan bermain di mana-mana. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Dia tidak lagi menjadi kaki tangan Li Hui. Bahkan tidak berani muncul di depan Li Hui. Dan semua ini karena dia tidak terbangun bakatnya. Dia tampak penuh kebencian terhadap bakat. Kenapa Wang Lei bisa terbangun? Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya. Tidak bisa. Saya harus membuat ibu saya membelikan saya Yuan Gu. Bahkan jika harus menghabiskan semua harta, saya tetap ingin terbangun bakatnya. Selama terbangun, Hui Ge mungkin akan menerima dia kembali. Adapun uang,
Itu adalah masalah orang tuanya tanpa disadari. Kiming sudah berbelok ke sebuah gang. Saat itu, dia merasakan dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba menoleh. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Aneh, tetapi ketika dia berbalik lagi, di depannya tiba-tiba muncul sosok seseorang. Kiming terkejut. Namun, setelah melihat wajah itu, dia langsung marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu belum cukup dipukuli? Luka di wajahmu belum sembuh. Namun, kamu terus menatap Kiming, menunjukkan senyum aneh. Hehe. Menemukan Kiming, hanya merasa bahwa kamu di depan. Sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu kamu seperti tikus yang melihat kucing. Sekarang berani mendekat dengan sendirinya. HMPH, baiklah. Kamu yang datang sendiri. Kiming sedang sedih karena penuh amarah tetapi tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Dia langsung ingin maju. Namun, detik berikutnya, di belakangmu tiba-tiba muncul bayangan hitam yang tinggi. Bayangan itu menutupi langit dan matahari. Seketika menghabiskan semua cahaya. Kiming seketika terkejut dan takut padamu. Bagaimana mungkin bakatmu sudah begitu kuat saat baru terbangun? Dia tidak pernah membayangkan. Kamu bisa memanggil seperti ini saat baru terbangun. Bayangan hitam yang mengendap ini. Kamu menepuk bayangan di sampingmu. Karena senyummu yang miring. Ini semua berkat kamu. Saat ini, kamu sangat menikmati momen ini. Hanya satu kata yang tersisa di pikiran Kiming. Tapi baru saja dia berbalik, bayangan itu sudah menangkap kepalanya. Diangkat dengan paksa. Ah, sangat sakit. Turunkan aku. Kiming berjuang dengan ketakutan. Tapi tangan besar itu seperti penjepit besi. Menggenggam kepalanya dengan sangat erat. Kamu perlahan-lahan berjalan ke depannya. Tidak hanya tidak lambat, tanyakan padaku dengan cepat. Di mana Li Hui sekarang? Li Hui? Aku tidak tahu. Dia di rumahnya sendiri. Mendengar jawaban ini, kamu menggelengkan kepala. Sayangnya menjawab salah. Karena kamu sebelumnya sudah pergi ke rumah Li Hui. Li Hui tidak dapat ditemukan. Kini giliran Kiming. Di detik berikutnya bayangan hitam menangkap salah satu tangan Kiming. Kemudian menariknya dengan keras. Kamu bertanya lagi. Suara menjadi dingin. Saya bertanya sekali lagi. Di mana Li Hui sekarang? Kiming benar-benar hancur. Kiming benar-benar hancur. Saya bilang dia di surga dan bumi. Lan Bingling mengadakan pesta malam ini di sana. Hanya mengundang Li Hui yang terbangun. Dia adalah putra kedua keluarga Li. Dia ada di sana. Kamu mengernyitkan dahi. Surga dan bumi? Saya sudah bilang. Tolong biarkan saya pergi. Semua ini karena Li Hui memaksa saya. Kiming berteriak meminta ampun. Kamu merasakan kegelisahan. Maka pikiranmu bergerak. Bayangan hitam tiba-tiba mengepalkan tangan. Kekuatan besar dengan mudah menghancurkan pelipisnya. Suara jeritan terhenti tiba-tiba. Surga dan bumi? Kamu merasa sedikit sulit. Tempat itu adalah organisasi para luar biasa teratas. Banyak ahli tingkat 3 dan 4. Dengan kekuatanmu yang sekarang di tingkat 2. Ingin membunuh di wilayah orang lain tidaklah mudah. Sudahlah, hari ini biarkan dia pergi. Kamu tidak terburu-buru. Untuk lebih aman, sebaiknya tingkatkan kekuatan terlebih dahulu. Lagi pula, ini hanya pembuka selera. Pertunjukan utama Chu Feng dan Lan Bingqi masih di depan. Namun, Lan Bingling, kamu teringat nama ini. Dia adalah adik perempuan Lan Bingqi. Di kehidupan sebelumnya, Lan Bingqi tidak pernah menyebutkan bahwa dia memiliki adik perempuan. Kamu mengeluarkan tawa seorang bijak. Hehe, Lan Bingqi. Ternyata kamu sudah waspada terhadapku. Segera setelah itu, kamu berpikir sejenak. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan saat ini adalah dengan memanfaatkan bakat bayangan untuk menarik. Untuk mendapatkan lebih banyak bayangan. Semakin banyak bayangan, semakin kuat bakat bayanganmu. Bahkan jika tidak meningkatkan tingkat, kamu juga bisa dengan mudah membunuh para luar biasa tingkat tinggi. Saat itu kamu tiba-tiba teringat sebuah tempat. Selatan kota He. Sepertinya ada Dungyeon Beiji, Kutub Utara. Tingkat makhluk asing di dalamnya tidak tinggi. Tepat cocok untuk dirimu sekarang. Segera kamu memantapkan niat. Tanpa ragu sedikit pun, kamu bersiap untuk berangkat. Semua orang tahu. Dungyeon Leiji. Gua Serakah adalah surga bagi pemula. Tapi kamu tahu dengan jelas. Ini sebenarnya adalah sebuah konspirasi. Sebuah konspirasi yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Tentang konspirasi mengejutkan makhluk asing raja ekstrim. Namun kamu sama sekali tidak ingin menghentikannya. Hancurkan? Lalu bagaimana? Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bahkan ingin ikut campur dalamnya. Hanya karena orang yang kamu lindungi dengan sekuat tenaga di kehidupan sebelumnya. Justru mendorongmu ke jurang. Jadi kali ini, biarkan para pahlawan yang disebut-sebut itu menyelamatkan dunia. Dan kamu kali ini, harus menghancurkan dunia yang busuk ini secara menyeluruh. Untuk merampok lebih banyak bayangan. Untuk lebih meningkatkan kekuatanmu. Saat ini, kamu sudah tiba di luar Gua Serakah di selatan kota Burung Bangau. Di luar gua, orang-orang berkerumun, lapak-lapak bertebaran, berbagai peralatan dan ramuan beraneka ragam.
Saat kamu bersiap untuk masuk ke dalam Dungeon, seorang gadis kecil tiba-tiba menabrakmu. Maaf, Kak, dia segera meminta maaf. Lalu dia bertanya dengan polos. Apakah kamu butuh peta gua serakah? Tanpa peta, sulit untuk keluar. Namun, kamu tidak menjawab. Hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Gadis itu merasa tidak nyaman dengan tatapanmu. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi di detik berikutnya, kamu menarik lengannya dan memintanya menyerahkan barangnya. Gadis itu terkejut. Dengan tatapan bingung, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tanpa ragu, kamu langsung memeriksa tubuhnya. Gadis itu berteriak keras ke arah kerumunan. Tolong, bantu saya. Seseorang ingin melecahkanku. Suara ini seketika mengguncang seluruh tempat. Semua orang memandang dengan tajam seperti pedang. Di siang bolong, berani sekali bersikap sewenang-wenang. Apa hebatnya seorang pria besar yang mengganggu gadis kecil? Segera setelah itu, orang-orang dari asosiasi pemburu juga datang mendengar kabar. Meng Jie yang menoleh melirik ke arahmu. Dengan wajah penuh penghinaan, anak ini cukup berani. Berani membuat keributan di hadapanku. Begitu kata-katanya selesai. Di tengah kerumunan, Tuan Zhang Guowen dari keluarga Zhang datang. Adik kecil, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Dia segera melindungi gadis itu di belakangnya. Kemudian dia menatap gadis itu dengan waspada. Dengan wajah penuh kekaguman, dia menatap kakak Zhang Guo. Terima kasih, orang ini mengganggu saya. Meng Jie segera berlari maju untuk menyenangkan. Sampah masyarakat seperti Tuan Zhang. Serahkan kepada kami untuk menangani. Zhang Bo dengan wajah penuh ketegasan. Saya, Zhang Bo, sebagai jenius pertama di Akademi Mingguang. Bagaimana bisa hanya diam saja? Hei, nak, siapa namamu? Tidak tahu. Ini adalah aku, Zhang Bo, yang mengawasi gadis kecil itu. Bahkan dia memberikan senyuman mengejek padamu. Melihat Zhang Bo yang beraksi di depan mata, kamu tertawa sinis. Barangku tidak semudah itu untuk diambil. Jari-jarimu bergerak sedikit. Dalam sekejap, sayap hitam yang aneh setinggi 3 meter muncul dari belakangmu. Mencari mati, Zhang Bo, langsung dari cincin ruang. Mengeluarkan sebuah pedang panjang perak. Mati di bawah pedang perak salju adalah kehormatan bagimu. Belum selesai berbicara. Dia mengangkat pedang dan memotong ke arah bayangan hitam. Namun, dalam sekejap, pedang perak salju itu ternyata dipegang erat oleh bayangan hitam. Fan Hao tidak bisa bergerak. Apa? Zhang Bo terkejut seketika. Dia berusaha keras untuk menarik pedang panjangnya. Namun dia menyadari kekuatan besar menguncinya seperti penjepit besi. Wajah Zhang Bo berubah drastis. Baru saja ingin membuka mulutnya. Tapi kamu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Suara ledakan yang keras. Bayangan hitam menghantam wajahnya dengan pukulan keras. Menghantamnya hingga terbang jauh. Semua orang yang hadir ternganga. Itu adalah seorang jenius dari Akademi Mingguang. Seorang jenius. Ternyata dibunuh dalam sekejap oleh seorang yang tidak dikenal. Namun bayanganmu tidak berhenti. Dia melangkah dengan langkah berat. Perlahan mendekati gadis itu. Saat itu gadis itu sudah sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan di bawahnya mengalir cairan bau busuk. Sementara itu, Meng Jie segera membantu. Sang Kuo yang setengah wajahnya bengkak. Zhang Bo langsung melontarkan makian dengan marah. Apalagi yang kau tunggu? Tangkap binatang itu untukku. Aku ingin membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Meng Jie mendengar, mengusap keringat dingin, segera membawa beberapa pemburu. Dengan wajah garang mengepungmu. Tapi bayanganmu sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia dengan kejam menggeledah dompet dari gadis itu. Satu tamparan langsung membuatnya terbang. Gadis itu jatuh ke tanah seperti boneka yang rusak. Tidak tahu hidup atau mati. Melihat adegan ini, Yang Jiajin yang berjalan bersama Zhang Bo datang untuk membebaskan. Ayo kita cepat bertindak. Tapi Bai tidak menunjukkan sedikit pun. Hanya mengirim Paman Feng di sisinya untuk memeriksa luka gadis itu. Dalam sekejap, banyak orang akan berkumpul. Di antaranya tidak sedikit yang merupakan orang luar biasa dari jalan ketiga. Tapi kamu sama sekali tidak peduli dengan tatapan. Sebaliknya, kamu malah menatap mereka dengan tajam. Cincin ruang di tanganmu berkilau sejenak. Saat itu, seseorang bernama Duan Lei mengeluarkan pisau dan mengarahkannya padamu. Berani melukai orang di depan asosiasi pemburu kami. Hidupmu sudah sampai di ujung. Ekspresimu dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu melambaikan tangan dengan lembut. Di bawah tatapan semua orang, 3 sayap hitam lainnya dengan ukuran yang berbeda-beda. Dari belakangmu, seseorang perlahan berdiri. Apa? Ternyata masih ada ini? Semua orang terkejut. Meng Jie berteriak kepada rekan-rekannya, anak ini tidak sederhana. Ayo kita pergi bersama. Kamu sedikit mengernyitkan dahi. Situasinya sedikit tidak menguntungkan bagimu. Total ada 7 bayangan dalam bayanganmu. Namun, musuh di sekitarmu semakin banyak. Maka, kamu mendapatkan sebuah rencana. Kamu sangat mengenal medan di Gua Keserakahan. Ini bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan mereka.
Setelah memutuskan, kamu tidak ragu lagi. Kamu berbalik dan berlari ke dalam gua. Tidak baik, dia akan masuk ke sisi. Cepat, hentikan dia. Dari kerumunan terdengar teriakan kaget. Dalam sekejap, seorang yang memiliki kekuatan tingkat 3 tersenyum sinis, menghalangi jalan yang harus kamu lalui. Namun, detik berikutnya, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Bayanganmu seperti hantu. Dalam kegelapan malam, tiba-tiba muncul 5 yang identik. Dia tiba-tiba menerjang salah satu bayangan. Namun, dia hanya menerjang udara. Telapak tangannya hanya tersisa seberkas bayangan hitam. Ini bagaimana mungkin? Tunggu, dia menoleh. Kamu sudah membawa semua sayap hitam. Menghilang di dalam ruang. Sampah, sampah. Zhang Bo marah menunjuk hidung orang luar biasa tingkat 3 itu. Mengumpat dengan keras. Pemburu dengan wajah penuh amarah namun tidak berani meluapkan. Hanya bisa mendengus marah dan berbalik pergi. Saat itu Meng Jie mendekat dan berkata. Dia masuk ke dalam salinan seperti kura-kura dalam mimpi. Dia tidak bisa lari. Kamu benar. Ayo masuk bersamaku. Zhang Boying tersenyum jahat. Dia seharusnya hari ini masih ingin berpura-pura di depan Bai Shi. Akibatnya, wajahnya benar-benar hilang. Dia sudah sangat membencimu. Tidak membalas dendam ini, bersumpah tidak akan berhenti. Namun Meng Jie ragu. Dia bisa melihat bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Bayangan aneh itu di dalam gua gelap. Hanya akan semakin sulit untuk dihadapi. Kenapa kata-kataku juga tidak berfungsi? Wajah Zhang Bo seketika menjadi suram dan tidak berani. Meng Jie langsung menyerah. Karena keluarga Zhang memiliki posisi di asosiasi perburuan. Mereka juga memiliki tempat di sana. Jika kamu menyinggungnya, jangan harap bisa bertahan di kota keren. Dalam keadaan terpaksa, mereka hanya bisa mengikuti Zhang Bo untuk menerobos ke Danau Dong. Sementara itu, di sisi lain, keluarga yang melihat gadis di tanah. Dengan wajah penuh kekhawatiran. Bagaimana dengan Paman Feng? Feng Ran meminumkan pil hijau lalu menghela napas. Nyawa bisa diselamatkan. Tapi takutnya ke depannya dia akan jadi orang yang tidak berdaya. Demi seorang asing. Mengorbankan pil yang begitu mahal. Feng Ran tidak bisa tidak merasa kasihan pada orang yang tidak berdaya. Keluarga yang dipenuhi dengan kemarahan. Dia tiba-tiba menatap Nona Bai Shi. Alis Bai Shi juga berkerut erat. Orang luar biasa menyerang orang biasa. Itu memang merupakan tindakan besar dari asosiasi. Terlihat betapa kejamnya seranganmu. Sama sekali tidak menganggap lawan sebagai manusia. Bai Shi tiba-tiba berdiri. Paman Feng. Kami juga akan masuk jika melihat dia. Tidak perlu ragu. Langsung bawa kembali jiwa jahat. Namun ekspresi Feng Ran sangat rumit. Karena dia telah menipu Bai Shi. Tulang gadis ini hampir hancur. Tapi jika hanya bertahan hidup, efek obat ini pasti mati. Dan saat ini, kamu sudah berada di dalam gua keserakahan. Tempat ini gelap gulita. Lubang-lubang ini saling terhubung. Bentuk tanahnya sangat rumit. Jika orang lain tanpa peta, pasti mati. Namun kamu menatap kegelapan di depanmu. Namun sama sekali tidak khawatir. Kamu sudah datang ke gua keserakahan ini lebih dari 100 kali. Setiap inci tanah di sini kamu lebih kenal daripada peta. Kamu melirik ke belakang. Ternyata, Zhang Bo datang mengejar bersama Meng Jie dan beberapa orang. Kamu melihat 3 lubang di depanmu. Sudut bibirmu tersenyum aneh. Langsung masuk ke bagian terdalam. Meng Jie segera mengingatkan Zhang Xiao anak itu. Pergi ke sana dan kejar aku. Zhang Bo memiliki ekspresi yang aneh. Segera mengikuti dan menunggu untuk menangkapmu. Agar kamu terlihat baik. Di dalam gua, suasananya sunyi seperti mati. Bersama beberapa orang, mereka terus mengejar. Suara langkah di depan tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Orang itu menghilang. Semua orang, hati-hati sedikit. Saat ketiga orang itu waspada dan perlahan maju. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari. Sebuah bayangan hitam yang tinggi berdiri perlahan di belakang mereka. Seolah-olah di belakang, Meng Jie hanya merasakan dingin di punggungnya. Dia secara naluriah baru saja menoleh. Sebuah tinju hitam meluncur di depannya dalam sekejap. Kamu tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Serangan itu adalah pukulan energi yang langsung mengenai kepalanya. Boom! Meng Jie langsung terlempar keluar. Tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Apa? Seranganmu yang tiba-tiba membuat yang tersisa terkejut. Duan Lei dan Wu Feng bereaksi lebih dulu. Mengayunkan pedang panjang ke arah Zhang yang bersayap hitam di belakang. Bo juga tidak mau kalah. Pedang perak salju di tangannya berkilau dingin. Dia menggeram dengan keras, perjalanan air. Sebuah aliran air seketika melilit tubuhnya. Membuat pedang perak salju semakin bersinar tajam. Dalam keadaan yang tidak terduga. Dada bayangan hitam itu ternyata langsung ditembus oleh pedang perak salju. Jangan bertahan. Cepat dan tegas. Perang cepat dan keputusan cepat. Zhang Bo melihat dirinya bisa menembus pertahanan. Segera merasa sangat senang. Pergelangan tangannya bergerak cepat. Pedang meluncur seperti naga. Aliran air energi spiritual seketika menyentuh seluruh tubuh bayangan hitam.
Bayangan hitam itu langsung hancur. Namun, belum sempat dia merasa senang terlalu lama. Tidak ada yang memperhatikan. Satu bayangan hitam lainnya sudah muncul tanpa suara. Muncul di belakang Wu Feng. Menuju kepalanya. Kedua tangannya ditekan dengan kuat. Kepala Wu Feng seketika meledak. Si gila Duan Lei langsung menjadi merah matanya. Namun, pada saat itu, sebuah tombak bayangan meluncur dengan cepat menyerang. Suara mendesing, Duan Lei tidak bisa menghindar. Dadanya langsung tertusuk. Seluruh tubuhnya terbang keluar dibawa oleh tombak panjang. Dia terjepit kuat di atas dinding tanah. Kekuatan kegelapan secara langsung menghancurkan seluruh tubuh. Sial, Zhang Bo merasa ketakutan. Keringat dingin mengalir deras. Hanya dalam sekejap waktu, 3 orang Meng Jie ternyata mati semua di sini. Orang ini jelas bukan orang luar biasa-biasa. Suaranya mulai bergetar. Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu orang yang menghentikan semuanya? Kamu tersenyum dingin. Perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Ketika Zhang Bo melihat kamu keluar sendirian, ketakutan di wajahnya seketika berubah menjadi kegembiraan. Dia melompat maju dengan pedang di tangannya. Hahaha, kamu berani keluar untuk mati. Bodoh. Namun kamu menghadapi cahaya dingin kekuatan roh yang menerjang. Emosinya tidak menunjukkan sedikit pun. Masih berdiri tegak di tempat. Di tanganmu. Entah kapan, muncul sebuah pisau kecil yang berubah menjadi bayangan hitam. Kamu mengangkat senjata di lenganmu. Bilah bayangan di tanganmu. Dengan mudah menghalau pedangnya yang tajam. Apa ini tidak mungkin? Zhang Bo terkejut dan kehilangan warna wajah. Wajahmu tanpa ekspresi. Bilah bayangan tiba-tiba terangkat. Kekuatan yang kuat langsung menghempaskan pedang darah perak miliknya. Tanpa ada jeda sedikit pun. Kecepatannya secepat peluru. Dengan sudut yang sangat tajam. Mengarah ke lengan Zhang Bo. Seperti memotong tahu. Seluruh lengannya terjatuh dengan keras. Zhang Bo menatap lengannya yang hilang dengan tidak percaya. Mundur dalam rasa sakit. Matamu tidak menunjukkan perubahan. Bayangan berkelebat. Hanya meninggalkan jejak bayangan di tempat itu. Dalam sekejap, garis darah lain memercik keluar. Lengan lainnya juga perlahan-lahan terjatuh. Jeritan menyedihkan menggema di seluruh gua. Tanganku. Tanganku? Zhang Bo menatap papan kosong di tangannya. Dengan ekspresi yang sangat ketakutan, dia mundur. Kamu perlahan-lahan berjalan ke depan dia. Daripada sangat acuh tak acuh, bukankah kamu suka tampil? Ayo, berikan aku satu lagi. Menatap wajahmu yang dingin. Zhang Bo merasa ketakutan yang mendalam. Dia segera berlutut dan memohon, saya salah. Saya seharusnya tidak tampil. Tolong, jangan bunuh saya. Saya adalah putra keluarga Zhang. Saya bisa memberimu banyak uang. Tentang apa yang terjadi hari ini, saya jamin tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kata-kata permohonannya belum selesai. Detik berikutnya, pisau bayangan di tanganmu menusuk kepalanya. Matanya terbelalak. Wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan. Siapa yang bisa menyangka? Putra jenius keluarga Zhang dari kota keren. Mati di sini begitu saja. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari bayangan di samping. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mencabut pisau bayangan dan melesat keluar. Suara jeritan terdengar. Kamu mendekat untuk melihat. Di wajahnya muncul sedikit keterkejutan. Ternyata tidak mati. Di tanah ternyata adalah Meng Jie. Lengannya tertembus oleh bayangan pedang. Terbenam dalam tanah. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Tadi kamu membunuh 3 orang dalam sekejap. Dia melihat dengan jelas. Sama sekali tidak bisa dikalahkan. Dia tidak mengerti mengapa kamu hanya seorang tingkat 2. Mengapa bisa sekuat ini? Kamu menatap Meng Jie. Sungguh agak mengejutkan. Hakmu untuk menyerang secara diam-diam. Dia ternyata masih hidup. Kamu melihat dengan seksama. Baru kemudian menyadari. Di tubuh Meng Jie. Entah kapan tertutup oleh lapisan tanah yang keras. Ternyata dalam situasi yang sangat kritis. Dia menggunakan bakatnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak heran, tapi itu saja. Kamu dengan dingin berkata, jika kamu terus berpura-pura mati, mungkin saja kamu benar-benar bisa lolos. Asosiasi pemburu tidak akan membiarkanmu pergi. Meng Jie tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari kematian. Dia hanya bisa menatapnya dengan marah. Asosiasi pemburu, kamu tersenyum dan tenanglah. Mereka akan segera datang menemuimu. Begitu suara itu berhenti, bayangan di belakangmu tiba-tiba membesar. Sekali lagi menutupi dia di dalam gua. Kembali ke keheningan. Kamu sama sekali tidak khawatir. Beberapa orang menghilang di dalam salinan asosiasi pemburu. Tidak ada yang akan peduli sama sekali. Namun, Zhang Bo, pewaris keluarga Zhang ini, memang ada sedikit masalah. Kamu mendengus dingin, jika mereka menyelidiki ke arahku, maka keluarga Zhang tidak akan ada lagi. Kamu memeriksa sekali lagi. Setelah memastikan beberapa orang benar-benar mati, segera melepas cincin penyimpanan di tangan mereka. Kemudian kamu perlahan-lahan mendekati mayat Meng Jie. Dengan sekali ayunan tangan, sebuah bayangan yang mirip dengan tinggi dan tubuh Meng Jie berdiri dari mayatnya.
Bayangan itu tidak memiliki fitur wajah. Tampak sangat menyeramkan. Namun, kemarahan yang luar biasa terjadi di tubuh bayangan ini. Ternyata juga tertutup oleh lapisan keras. Kamu tertegun seketika. Kemudian meledak dengan tawa terbahak-bahak. Ternyata begitu. Akhirnya kamu mengerti segalanya. Saya bilang tentang kakek itu. Kenapa dia tidak ingin aku merampas bayangan orang? Ternyata seperti ini. Persembunyianmu tidak hanya bisa merampas bayangan, tapi juga bisa merampas bakat dari orang-orang luar biasa. Namun yang lucu adalah, dirimu di kehidupan sebelumnya ternyata benar-benar mempercayai kata-kata orang tua itu. Dia bilang ada urusan yang melibatkan kamu. Bahkan sampai mati, kamu tidak pernah merampas bayangan seseorang. Sekarang kamu baru mengerti. Orang tua itu sejak awal tidak pernah mempercayai. Dia sepenuhnya hanya menganggapmu sebagai alat. Tidak heran dia tanpa ragu langsung mendorongmu keluar sebagai umpan. Ini benar-benar merupakan sebuah rencana yang sudah dipersiapkan. Ketika kamu memikirkan bakat Song Yinian, masa depan, saat ini semuanya menjadi masuk akal. Itu dia, barang tua itu. Justru dengan bakatnya dia melihat masa depanmu. Jadi dia sengaja membimbingmu, tanpa henti mencuci otakmu. Tapi kamu baru menyadari semuanya pada saat jatuh ke dalam jurang. Baru saja tersadar. Kamu tertawa sinis, guru. Guruku yang baik, tidak tahu di kehidupan ini. Apakah matamu yang bodoh masih bisa melihatku? Kamu melihat sosok berpakaian hitam di depanmu. Sudut bibirmu melengkung dengan kegilaan. Sekarang aku juga ingin melihat. Bagaimana masa depanku? Sekarang kamu tahu cara sebenarnya menggunakan bayangan curian. Sudah sepenuhnya bisa mengambil semua bakat orang lain. Semua menjadi milikmu. Saat itu, 100 juta orang adalah sebuah pasukan. Sebuah pasukan super yang terdiri dari banyak bakat. Kamu tidak sabar. Segera mencuri semua bayangan dari 3 orang lainnya. Dalam sekejap, kekuatanmu melonjak. Kamu tidak hanya memiliki 3 bayangan biasa, tapi juga mendapatkan 4 bayangan luar biasa. Ditambah dengan bayanganmu sendiri. Sekarang kamu memiliki total 8 bayangan. Tapi segera kamu menemukan satu kelemahan. Bayangan luar biasa akan hancur jika terpecah. Akan hilang selamanya. Kamu harus menggunakan ini dengan hati-hati. Kamu menilai kekuatan? Sekarang tantangan 1 lawan 1 di bawah tingkat 4. Hampir tidak ada yang bisa menjadi lawanku. Tatapanmu penuh tekad, tapi itu masih jauh dari cukup. Kemudian kamu mengalihkan pandanganmu ke 4 buah di tanganmu. Cincin penyimpanan. Yulin dan cukup bagus. Kamu mengeluarkan satu pil khawatir. Tanpa berpikir, kamu langsung memasukkannya ke mulut. Dalam sekejap, sebuah energi dingin mengalir ke seluruh tubuhmu. Yulin dan ini sangat membantu bagi para super rendah. Sayangnya, hanya ada satu. Segera setelah itu, kamu langsung menelan lebih dari 10 pil rusak itu. Jika ini terjadi sebelumnya, kamu pasti menganggapnya sampah. Kamu sama sekali tidak peduli. Barang ini tidak hanya meningkatkan sedikit, tapi juga akan mengakumulasi racun di dalam tubuh. Tapi sekarang kamu tidak merasa ragu. Karena di dalam kepalamu ada sebuah rahasia besar. Air mata kaca. Harta langit dan bumi ini bisa membersihkan. Menghancurkan adalah hal terpenting untuk meningkatkan bakat. Itu dapat menghilangkan semua kotoran dalam tubuh. Ini berarti, kamu bisa menelan banyak pil sampah. Meningkatkan tingkat dengan kecepatan tercepat. Kamu dengan cepat menghitung waktu. Sebuah jenis kaca baru-baru ini. Dalam 10 hari, itu akan muncul di Dungeon asli. Rencanamu sudah terbentuk. Ambil naga kuno dan pergi ambil jenis kaca. Namun, itu dan Dungeon tidaklah sederhana. Di dalamnya masih ada makhluk aneh tingkat 7 yang belum dibunuh. Jadi kamu harus dalam 10 hari. Meningkat dari tingkat 2 ke tingkat 4. Agar memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu mengambil pedang perak salju yang ada di tanah. Kamu menimbangnya di tangan. Kamu sedikit mengernyitkan dahi. Kamu lebih suka menggunakan pisau daripada pedang. Tapi pedang perak darah ini juga cukup bagus. Pada tahap ini, masih bisa dipakai. Saat itu, kamu teringat pada pisau sejati milikmu, matahari hitam. Tapi dia sekarang masih di Gunung Kunlun. Dungeon tingkat SS yang belum pernah ditaklukkan. Bahkan ada monster tingkat raja di sana. Sangat berbahaya. Kamu saat ini masih jauh dari itu. Di dalam pikiranmu, kamu masih tahu banyak ramuan spiritual di masa depan. Harta karun kuno. Tapi Dungeon tempat mereka berada belum ada. Atau terlalu kuat. Namun di dalam hatimu hanya ada satu pikiran. Semua ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Setelah mengatakannya, kamu berjalan menuju kedalaman gua. Dan tepat pada saat itu, di pintu masuk gua, keluarga yang berkumpul satu sama lain. Apakah mereka orang Zhangbo? Keluarga yang melihat kegelapan yang kosong. Tidak mengerti. Jangan-jangan mereka terlalu cepat mengejar dan terjebak di dalam gua? Tapi detik berikutnya, wajah Feng Ran tiba-tiba serius. Hati-hati sedikit. Aku mencium bau darah. Dan itu sangat segar. Itu pasti baru saja terjadi. Bai Shi. Dalam hati muncul firasat buruk. Dia segera menoleh kepada Paman Feng. Apakah kamu membawa peta?
Feng Ran segera menyerahkan sebuah peta. Bai Shi melirik makhluk asing tingkat 2 dan tingkat 3. Ayo, kita ambil jalan yang kanan ini. Setelah berkata demikian, dia membawa orang-orangnya masuk ke dalam kegelapan. Sementara itu, kamu sudah berjalan di dalam gua entah berapa lama. Di depan, area mulai terbuka. Di dalam kegelapan di depan, terdengar samar-samar jeritan mengerikan dari makhluk asing. Tatapanmu berkilau. Dalam hati, kamu mengingat bahwa setelah melewati gua ini, seharusnya sampai. Saat itu, sudut bibirmu terangkat. Sebuah bayangan hitam perlahan berdiri di bawah pengaruhmu. Masuk ke dalam kegelapan di depan. Ternyata, sebuah makhluk hitam sebesar semut mendekat dengan cepat. Tanda kekuatan raksasa tingkat 3 ini memiliki daya pertahanan yang menakjubkan. Bahkan para luar biasa-biasa pun tidak bisa menembus pertahanannya. Namun, ekspresimu tidak berubah. Tanpa ragu sedikit pun. Segera setelah itu, ada dua bayangan hitam muncul dari belakangmu. Yang berdiri adalah bayangan Meng Jie dan Zhang Bo. Detik berikutnya, permukaan bayangan Meng Jie. Cahaya dari armor kuning 5 muncul seketika. Sementara itu, air mengalir di sekitar lengan bayangan Zhang Bo. Kedua bayangan hitam tidak ragu sedikit pun. Langsung maju. Aliran air berubah menjadi pedang tajam. Dengan cepat menuju Juli. Pedang air yang dibentuk oleh bayangan hitam itu seketika hancur. Bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Kamu mengernyitkan dahi. Kekuatan pertahanan dari semut hitam tingkat 3 memang luar biasa. Bahkan serangan dari luar biasa tingkat 4 pun bisa jatuh. Hanya mengandalkan niat hitam tidak akan bisa menembus. Namun, kamu tidak merasa khawatir sedikit pun. Kamu sangat memahami kekurangan bakat bayangan di awal. Yaitu kualitas dirimu sendiri. Tidak jauh lebih kuat dari orang biasa. Ini juga alasan mengapa kamu harus mendapatkan naga jahat. Tubuh kuno yang sempurna dipadukan dengan bayangan yang aneh. Kamu percaya diri bisa menghadapi seluruh dunia sendirian. Saat ini, semut hitam raksasa marah. Mengeluarkan suara raungan. Tubuh besar itu tiba-tiba menyerang. Kecepatannya sangat mengejutkan. Cangkang yang keras. Menabrak keras ke arah bayangan yang menyerangnya tadi. Namun, kamu sudah memprediksi segalanya. Bayangan Meng Jie tidak mundur meski seluruh tubuhnya tertutup. Cermin refleksi menyerang langsung. Suara ledakan yang keras. Seluruh ruang bawah tanah bergetar. Bayangan itu bahkan berhasil menangkis serangan semut hitam. Segera setelah itu, aliran air lain datang. Tak terhitung aliran air langsung mengalir ke mata semut hitam. Jaraknya seketika terhalang dari pandangan bayangan. Mengeluarkan suara raungan marah. Saat itu, bayangan Meng Jie mengambil kesempatan. Tiba-tiba menyerang semut hitam. Tubuh besar bayangan yang menyamping menabrak dinding yang terang. Terpukul keras ke dinding. Dalam sekejap, pandanganmu berkilau. Di tanganmu terkumpul sebuah tombak bayangan. Kamu sama sekali tidak mengerti senyum palsunya yang keras. Sebaliknya, tombak bayangan itu tegak lurus. Menembak ke arah semut raksasa. Dahi semut hitam mengeluarkan suara, paf. Darah memercik. Armor yang keras itu tampak tak berdaya di depan tombak. Seperti menusuk tahu. Seketika menusuk ke dalam. Inilah kemampuan tombak bayangan. Mengabaikan pertahanan. Selain cahaya suci, bayangan tak terhalang. Dengan malam yang hebat, terjatuh tak berdaya. Sebuah kekuatan murni mengalir ke dalam tubuhmu. Kamu tidak ragu sedikit pun. Dengan wajah tanpa ekspresi, mulai bernapas teratur. Itulah cara meditasi. Dan bisa bermeditasi bahkan dalam pertempuran. Metode meditasi Asura. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengisi ulang saat bertempur. Teknik kekuatan mental. Di kehidupan sebelumnya, kamu mendapatkan teknik ini dari Dungeon tingkat S. Sangat berharga. Satu-satunya kekurangan adalah kecepatan peningkatannya yang lambat. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagimu. Karena kamu bisa menggunakan dua metode meditasi sekaligus. Menggunakan metode meditasi Shura saat bertarung. Menggunakan metode meditasi Wang saat istirahat. Dalam meditasi, kamu hampir selalu menjadi lebih kuat. Kamu memiliki firasat. Dalam waktu dekat, kamu akan bisa melampaui 3 dunia. Namun, kamu justru mengernyitkan dahi. Hanya saja, kecepatan membunuh monster ini masih terlalu lambat. Kekuranganmu saat ini sangat jelas. Jika tidak ada yang cocok sebagai orang luar biasa, bayanganmu akan kekurangan cara membunuh yang mematikan. Namun, masalah ini segera tidak akan menjadi masalah lagi. Kamu hanya melambaikan tanganmu dengan lembut. Detik berikutnya, sebuah bayangan yang persis sama dengan bayangan yang ada. Ternyata berdiri dari tubuh yang tergeletak. Senjata tiruan yang sama kerasnya. Energi tingkat 3 yang sama. Bagus, kamu melihat adegan ini. Dalam hati, kamu tersenyum puas. Bakat bayanganmu bisa meningkat secara eksponensial. Dan tidak ada batas atas. Semakin banyak makhluk aneh yang kamu bunuh, semakin kuat legiun bayanganmu. Kecepatan membunuh monster juga semakin cepat. Ini adalah siklus positif yang sempurna. Oleh karena itu, di kehidupan sebelumnya, kamu memiliki pasukan makhluk bayangan yang tak terhitung jumlahnya.
Jika bukan karena tubuh aslimu diserang, bahkan kamu tidak perlu muncul sama sekali. Hanya dengan kekuatan satu orang, kamu bisa melawan seluruh asosiasi pemburu. Dan kehidupan ini, legiun bayanganmu tidak hanya akan memiliki satu pasang, tetapi juga akan ada banyak manusia luar biasa. Hehe, kamu tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatimu. Kamu mengeluarkan suara rendah, teman-teman baikku. Kalian harus menunggu aku, ya? Setelah suara itu terdengar, kamu melanjutkan perjalanan ke dalam gua. Kamu membunuh kelelawar hantu di sepanjang jalan, dan memanfaatkan kemampuan sonar mereka. Langsung menerobos ke bagian terdalam gua. Namun, tepat saat kamu melangkah ke dalam ruang tersebut, ribuan pasang mata merah darah terbuka serentak, menatapmu dengan tajam tanpa rasa takut. Sebaliknya, sudut bibir mereka terangkat dengan baik. Segera di belakangmu, bayangan hitam yang bervariasi dalam ukuran perlahan-lahan muncul. Bayangan hitam yang menakutkan itu jelas terlihat di antara mereka. Dengan satu perintah darimu, maka mulailah. Dalam sekejap, banyak makhluk dari tingkat kedua, makhluk asing dari 3 dunia mengaum menuju pasukan bayanganmu. Sementara itu, kamu juga memegang pedang salju perak, membantai monster-monster lemah. Sebuah pembantaian di dalam gua serakah pun dimulai. Tak terhitung makhluk asing jatuh. Bayangan mereka bangkit kembali dari mayat. Pasukan bayanganmu dalam proses menghilang dan berkumpul. Jumlahnya tidak berkurang, malah bertambah. Meskipun bayangan para yang luar biasa itu tidak dapat dihidupkan kembali, akan hilang selamanya. Namun semua ini sangat berharga. Tak lama kemudian, semua makhluk asing pun dimusnahkan. Saat ini, legiun bayanganmu jumlahnya mencapai tingkat yang mengerikan. Bayangan makhluk aneh tingkat 2 ada 60 ekor. Bayangan makhluk aneh tingkat 3 ada 20 ekor. Dengan legiun ini, kamu bahkan bisa menghabisi satu kelompok 5 jalan dengan paksa. Para luar biasa tidak hanya itu. Tingkatmu juga melonjak, menjadi tahap akhir 3 jalan. Hanya selangkah lagi menuju 4 jalan. Perlu diketahui, yang terkuat di kota kecil hanya 4 atau 5 jalan. Dan kamu hanya butuh 1 hari. Tepatnya pagi ini. Kamu masih seorang yang lemah yang baru saja terbangun dan mudah dibuli. Dalam hatimu tertawa, guru tidak menyangka, kan? Tingkat yang kamu capai dalam 3 tahun. Aku hanya butuh 1 hari. Dengan kekuatanmu sekarang, kamu sepenuhnya bisa pergi membalas dendam kepada Chu Feng dan yang lainnya. Kamu sangat jelas, Chu Feng dan yang lainnya seharusnya sekarang berada di Suci. Namun, Suci bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh. Hampir semua luar biasa tingkat tinggi berasal dari sana. Selain itu, kekuatan di belakang mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Anda memutuskan untuk merencanakan jangka panjang. Lagi pula, yang paling Anda miliki adalah waktu. Saat itu, sebuah bayangan kelelawar hantu yang Anda kirim untuk menjelajah, dengan perlahan terbang kembali. Melalui tautan mental dengan bayangan tersebut, Anda melihat segala yang dilihatnya, sudut bibir sedikit terangkat. Rumput hantu, ini adalah jenis tanaman beracun. Bahkan merupakan bahan utama untuk membuat pil hantu. Di kehidupan sebelumnya, pil hantu terkenal sebagai racun yang sangat mematikan. Begitu salah konsumsi, akan bermutasi menjadi monster cacat yang tidak dapat diubah. Alasan kamu tahu, karena di kehidupan sebelumnya Anda bukan hanya seorang yang kuat, tapi juga seorang alkemis tingkat atas. Di zaman modern, alkemis adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Anda segera memiliki rencana untuk menghasilkan uang. Namun, sebuah masalah fatal muncul di depan mata. Saat ini tidak ada tungku alkimia. Sama sekali tidak bisa membuat pil. Tapi Anda tidak terburu-buru. Anda memutuskan untuk mengumpulkan rumput hantu terlebih dahulu. Jadi, Anda segera berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh simbol hantu. Sepanjang perjalanan, kamu telah membunuh banyak makhluk asing. Mereka semakin kuat. Bahkan muncul keberadaan yang menusuk jalan. Dan di depan legiun bayanganmu, masih belum cukup untuk dipotong. Saat ini, jumlah pasukanmu mencapai tingkat yang mengejutkan. 88 makhluk asing dari 2 dunia. 23 makhluk asing tingkat 3. Bahkan kamu telah menaklukkan 4 makhluk asing tingkat 4. Di antaranya, 3 adalah bola sihir korosif. Dan 1 lagi adalah makhluk jahat yang bahkan kamu tidak pernah lihat beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Kalajengking jahat ini sangat berbisa. 1 tetes racun dapat membunuh seorang yang luar biasa tingkat 3 dalam sekejap. Yang lebih menakutkan adalah dia hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Dia benar-benar adalah pembunuh yang sempurna. Jika bukan karena gelombang ultrasonik dari simbol jahat, kamu sama sekali tidak akan bisa menemukan dia. Tidak lama kemudian, kamu pun tiba di sebuah ruang yang lebih luas. Di atas, stalaktit menjulang tinggi. Di sekeliling, kristal bersinar lembut. Kamu langsung melihat. Di sudut, ada rumput gelap yang memancarkan cahaya hitam. Tapi kamu tidak bertindak sembarangan. Karena sebuah jaring besar yang menutupi langit. Hampir menutupi seluruh ruang di atas jaring. Seekor laba-laba yang berukuran sangat besar. 8 mata yang menakutkan sedang menatap sekeliling dengan tajam.
Perutnya ternyata adalah wajah manusia yang mengerikan. Wajah manusia itu berwarna kuning. Hatimu berdebar. Cara terbaik untuk menghadapi laba-laba adalah api. Tapi yang memalukan adalah kamu sama sekali tidak memiliki bakat elemen api. Begitu legiun bayanganmu bergerak, hanya akan terjebak dan mati dalam jaring ini. Setelah ragu sejenak, kamu memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu. Kamu segera mengeluarkan 2 bola sihir korosi tingkat 4. Mereka merayap di jaring dan perlahan mendekati kaisar laba-laba wajah manusia. Namun, wajah kuning itu sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah tidak menyadari pada saat itu. 2 bola sihir tiba-tiba menyemprotkan racun. Tak disangka, wajah manusia kuning itu melompat dengan keras. Seketika menghilang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba sudah muncul di belakang kedua bola sihirmu. Namun, kamu tidak menunjukkan perubahan wajah. Semua ini sudah ada dalam perkiraanmu. Hanya terdengar 2 suara, paf. Hanya 2 suara. Hanya terdengar 2 suara, paf. Kaki tajam berwarna kuning dari bola sihir. Dengan keras menusuk kedua bola sihir korosifmu. Namun, tepat pada saat itu tertusuk. Tak terhitung racun menyemprot keluar dari dalam bola sihir. Dalam sekejap, semuanya terciprat pada kaki kuning bola sihir. Kaki kuning itu terasa sakit dan ingin mundur. Namun, kamu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Memikirkan bahwa bayangan pisau akan segera datang. Dengan sangat tepat menusuk perutnya. Mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Bola sihir kuning itu mundur dengan cepat. Tak terhitung cairan hijau menetes dari udara. Kamu melihat kedua bola sihir korosif itu berubah menjadi bayangan hitam. Menghilang, tetapi kamu sama sekali tidak peduli. Luka yang ditimbulkan oleh bayangan pisau pada bola sihir kuning tidak mematikan. Maka kamu melambaikan tangan. 2 bola sihir korosif muncul kembali. Inilah ketakutan dari bayangan perampok. Selama kekuatan mental cukup, legiun bayanganmu bisa dihidupkan kembali tanpa batas. Jangan bicara tentang tingkat 5. Bahkan tingkat 6 pun bisa kamu habisi. Namun saat itu, dari sisi lain gua, terdengar suara manusia. Sudut bibirmu segera melengkung dalam senyuman jahat. Kamu segera menarik kembali bola sihir yang siap menyerang. Tubuhmu perlahan mundur ke dalam kegelapan. Ternyata, beberapa bayangan muncul. Keluarga yang mengeluh, "Nona, berapa lama lagi kita bisa keluar? Di dalam gua ini hanya ada kegelapan. Dan juga serangga kecil ini." Seorang pria bernama Feng Ran berkata, "Nona, jika peta tidak salah, di depan adalah wilayah Juhuang dari orang-orang Wu Jie." Lengan baju putih sedikit mengisyaratkan kepada Paman Feng. "Apakah kamu yakin? Itu adalah Juhuang yang telah berdiam di sini lama sekali." Tak disangka, Feng Ran menepuk dadanya. Dengan penuh keyakinan, "Tidak ada masalah. Saya kebetulan bisa menahan bakat apinya. Ditambah dengan pil api yang kuat itu. Masalahnya tidak besar." Detik berikutnya, 3 orang akhirnya memasuki ruang permata wajah manusia yang kuning. "Wah, itu permata wajah manusia yang kuning?" Keluarga yang terlihat sangat terkejut. Sementara keluarga Bai terlihat sangat serius. Feng Ran juga mengernyitkan dahi. "Ini lebih kuat dari yang saya duga." Tapi dia tidak berani menganggap remeh. Seketika, dia mengeluarkan pedang besar yang terukir dengan pola api. Kekuatan api tingkat 5 meledak dengan keras. Api yang berkobar meliputi seluruh tubuhnya. "Nona, kalian mundur." Begitu suara Feng Ran selesai, dia melangkah besar memasuki jaring laba-laba. Dimanapun dia berada, lautan api menyebar. Dia bersorak dengan keras. Dia mengangkat pedang dan menyerang permata wajah manusia yang kuning. Permata kuning itu sudah dibunuh oleh bilah bayanganmu. Dalam kemarahan yang membara. Saat ini, muncul seorang manusia yang dikelilingi api. Segera ia menggeram dan menyambutnya. "Senjata." Suara gemuruh logam yang menyengat menggema di seluruh ruang. Wajah Feng Ran berubah drastis karena guncangan yang hebat. Meskipun mundur, ia kembali mengayunkan pedangnya. Namun, manusia muka Juhuang dengan mudah menahan ksatria api. Feng Ran tiba-tiba menggeram marah. Pedang api seketika mengayunkan 5 serangan tebasan. Tebasan itu mengenai tubuh besar manusia muka Juhuang. Merasa sakit, wajah manusia di punggung Juhuang tiba-tiba membuka mulutnya. Tidak baik, wajah Feng Ran berubah drastis. Dalam sekejap, ia memutar kepala untuk menghindar. Detik berikutnya, racun hijau melintas di wajahnya. Feng Ran terkejut dan mengeluarkan keringat dingin. Namun, sebelum ia sempat bernapas, manusia muka Juhuang tiba-tiba menghilang entah kemana. Ia waspada dan melihat sekeliling. Saat itu, keluarga yang mulai berteriak dengan cemas. "Paman Feng, hati-hati!" Suaranya belum selesai. Setetes darah hijau jatuh tepat di wajahnya. Feng Ran tiba-tiba mengangkat kepalanya. Manusia dengan 2 kaki tajam berwarna kuning sudah berada di hadapannya. Pupilnya tiba-tiba menyusut, mengangkat pisau untuk menghalangi. Namun, jarak kuning sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan suara dentuman, Feng Ran terlempar keluar. Terjatuh dengan keras ke dinding. Paman Feng dari keluarga yang tampak sangat khawatir. Namun dia baru saja ingin maju.
namun ditahan oleh singa putih. Di tengah debu dan asap, Feng Ran dengan tenang melangkah keluar dengan pedang api. Dia menatap mata 6 anggota tubuh Ju Huang yang menakutkan. Ternyata dia tersenyum tipis. Sepertinya harus menggunakan kekuatan. Detik berikutnya, sebuah pil merah menyala muncul di tangannya. Masih tanpa ragu sedikit pun. Ditelan sekaligus. Kekuatan api yang menggelegar tiba-tiba meledak. Gelombang panas yang membara bahkan membengkokkan ruang. Akhirnya adalah api yang membakar langit. Dalam sekejap, sebuah pisau api yang cemerlang muncul. Dengan keras menyelimuti tubuh manusia yang berbentuk kuning. Api yang melekat erat seperti belatung pada tulang. Suara memilukan dari Simi menggema di dalam gua. Wajahnya tampak pucat. Menghela napas lega. Dia menoleh dan tersenyum kepada Bai Xi, berkata, "Nona, sekarang bisa menyelesaikan serangan." Namun dia belum selesai berbicara. Wajahnya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, kedua lututnya melemah. Dia jatuh langsung ke tanah. Paman Feng, Bai Xi dan keluarga yang segera maju untuk membantunya bangkit. Namun seketika, pupilnya terkunci. Sebuah lubang kecil hitam yang tidak mencolok tiba-tiba muncul di belakang leher Feng Ran. Kapan ini menjadi racun? Namun pada saat itu, teriakan mengerikan terdengar dari lautan api. Kedua orang itu menoleh. Mereka melihat sebuah senjata panjang bayangan tersangkut erat di kepala manusia berbentuk kuning. Segera setelah itu, sebuah bayangan hitam perlahan-lahan muncul di depan mata mereka. Kamu Ming tersenyum dan mulai mengucapkan terima kasih. Kamu benar-benar menghemat banyak tenaga saya. Ternyata kamu. Bai Xi terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka. Kamu yang sedang diburu ternyata muncul di sini. Bahkan merebut serangan terakhirnya untuk naik ke tingkat 4. Keluarga yang bahkan menatapmu dengan marah. Langsung mengeluarkan sebuah pedang panjang. Racun di tubuh Paman Feng adalah ulahmu. Bai Xi melihat kalajengking beracun di tanganmu. Senyummu dingin seperti es. Kekuatan tingkat 3 meledak dengan dahsyat. Cepat serahkan antidotnya. Kamu hanya tersenyum dengan cara yang aneh. Detik berikutnya. Di tengah tatapan terkejut ketiga orang itu. Orang besar dengan wajah kuning di bawahmu. Ternyata perlahan-lahan bangkit dari mayat. Aura tingkat 5 meledak dengan dahsyat. Tapi itu tidak mungkin. Feng Ran terlihat sangat marah. Dia segera berteriak, "Nona, cepat lari." Kamu tertawa dingin dan berkata, "Baiklah, kalian tidak punya kesempatan lagi." Suara itu baru saja selesai berbicara. Sebuah jaring laba-laba raksasa yang menutupi segalanya. Menuju 3 orang itu. "Nona, hati-hati." Bai Xi dari keluarga yang dengan cepat mendorong. Namun dia sendiri justru terjebak bersama Feng Ran yang terjatuh. Terperangkap dalam jaring itu. Bai Xi berbalik. Mei Mou menatapmu dengan tajam. Suaranya bergetar, "Mengapa kamu melakukan ini?" Kamu hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada alasan. Siapa yang menyuruh kalian suka mencampuri urusan orang lain? Bai Xi tertegun seketika. Dia menatapmu. Tanpa ragu sedikit pun. Dia langsung menarik pedangnya. Dia tiba-tiba teringat akan bakatmu memanggil kematian tanpa bayangan. Tubuh aslinya pasti sangat lemah. Jadi harus memanfaatkan saat kamu belum bereaksi. Satu serangan pasti membunuh. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Namun melihat wajahmu yang tanpa ekspresi, Bai Xi dalam hati merasakan bakatnya tiba-tiba bangkit. Bisikan angin membuat kecepatannya meningkat lagi. Buruk hingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Tapi kamu hanya tersenyum dingin. Bayangan tajam dengan tenang berkumpul. Detik berikutnya, aura tingkat 4-mu meledak dengan keras. Mata Bai Xi tiba-tiba mengunci. Serangannya dengan mudah jatuh di hadapan bilah bayangan milikmu. Segera setelah itu, kamu membuka tubuh dan jiwa dengan cepat. Tanpa sedikit pun rasa kasihan. Sebuah pukulan keras menghantam perutnya. Bai Xi melengkungkan tubuhnya dalam rasa sakit. Wajahnya pucat. Namun kamu dengan erat mencengkeram lehernya. Mengangkatnya tinggi dari tanah. Rasa tercekik yang kuat datang. Bai Xi berjuang dengan keras tetapi tidak ada gunanya. Jarak kekuatan di antara kalian terlalu besar. Saat ini, keluarga yang terjebak menatap marah dan meminta untuk melepaskan nyonya. Dia adalah orang Bai. Keluarga Bai tidak akan membiarkanmu pergi setelah mendengar tentang keluarga Bai. Hatimu bergetar. Melihat Bai Xi, dia bertanya, "Apakah ayahmu bernama Bai Yi?" Bai Xi tetap menatapmu dengan tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tersenyum aneh. "Aku paling suka orang yang keras kepala." Begitu suara itu berhenti, terdengar jeritan 7 orang di samping. Cairan racun korosif dari mutiara wajah manusia seketika menyemprot ke wajah Yang dan Feng Ran. Rasa sakit yang hebat datang. Kedua orang itu langsung mengalami cacat wajah. "Jangan, sekarang Bai Xi benar-benar hancur." Memohon sambil menatapmu. Air mata mengalir deras. Namun, kamu sama sekali tidak tergoyahkan. Kekuatan di tanganmu malah semakin meningkat saat berkata, "Apakah ayahmu bernama Bai Ying?" Bai Xi menggigit giginya dengan keras. Mengangguk putus asa, semua ini sangat melelahkan. Di matamu melintas cahaya kebencian. "Bai Ying,
Tidak terduga, kan? Putri kesayanganmu jatuh ke tanganku. Melupakan Baishi di tangannya, dia menunjukkan senyum dingin. Dengan sekali ayunan, permata wajah manusia kuning perlahan berjalan menuju sungai Yangjia. Feng Ran tidak bisa tidak panik sepenuhnya. Dia bahkan memeluk kakimu dan memohon, tolong, tolong. Jangan bunuh mereka, namun kamu tetap tidak bergerak. Hanya terdengar senyuman pahit dari Yangjia. Nona, maafkan saya. Detik berikutnya, jalan yang tajam seketika membekukan dada kedua orang itu. Darah mengalir ke tanah. Baishi dengan mata merah. Air mata membasahi pelupuk matanya. Dia menatapmu dengan tatapan penuh kebencian. Dengan segenap tenaga, dia menunggu untuk membunuhku. Bunuh aku, tapi kamu tidak tergerak. Bahkan dia dengan lembut mengulurkan tangannya. Perlahan-lahan menghapus air mata di wajahnya. Jangan menangis, aku sangat merasa sakit. Menatap senyummu yang seperti iblis. Di dalam hati Baishi hanya tersisa ketakutan. Dia merangkak mundur dengan gemetar. Kamu tertawa terbahak-bahak, kamu tidak bisa mati sekarang. Aku ingin menunjukkan kepada anjing tua Baiyin itu. Apa yang akan kamu jadi, yang paling dia hargai, pada akhirnya, air mata berkilau. Baishi terus-menerus menggelengkan kepala dalam ketakutan. Tidak. Namun, tidak tahu sudah berapa lama. Dia sudah terbaring di tanah dengan tatapan kosong. Di wajahnya hanya tersisa 2 jejak air mata yang membeku. Namun, kamu merasakan suatu kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak heran, ini adalah pemikiran dari Luanda Fengming yang terampil dalam menulis. Efek kali ini setara dengan meditasi kamu selama beberapa bulan. Jika datang beberapa kali lagi, kamu tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai level 5. Memikirkan hal ini, kamu melihat Baishi yang tatapannya kosong. Sudut bibirmu terangkat. Di kehidupan sebelumnya, kamu masih perawan sampai kamu meninggal. Lan Bingci terus menggantung Anda. Pada akhirnya, kami hanya berpegangan tangan. Sekarang, untuk pertama kalinya, Anda mencicipi keindahan yang belum pernah dirasakan ini. Metode meditasi Phoenix. Di kehidupan sebelumnya, kamu tidak pernah berpikir untuk menggunakan. Akhirnya diambil oleh asosiasi dengan alasan penyimpanan. Sekarang jika dipikir-pikir, Chu Feng dan yang lainnya bisa dengan cepat menjadi tingkat raja. Takutnya ini adalah berkat dari teknik ini. Mengenai kehidupan ini, tentu saja kamu tidak memiliki keberatan sedikit pun. Kamu tertawa dingin. Langsung menuju depan tubuh Yang dan Feng Ran. Dengan sekali ayunan, 2 bayangan hitam tiba-tiba berdiri dari tubuh. Pada saat ini, singa putih di tanah melihat adegan ini. Di matanya melintas kebencian yang luar biasa. Namun, kamu melangkah perlahan ke depan dia. Dengan dingin kamu berkata, jika ingin menyalahkan, salahkan ayahmu yang baik itu. Segera setelah itu, sudut bibirmu menunjukkan senyuman. Namun, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Segera kamu akan bisa bertemu kembali dengan orang tua itu. Tentu saja kamu tidak akan membunuhnya sekarang. Karena dia masih sangat berguna. Dia sekarang tidak hanya bisa menjadi budak teknikmu, tapi juga bisa membuat keluarga Bai membuat mereka ragu bertindak karena sandera.